Kalau kita runut, sekarang ini mencari sekolah aja susah, tetapi setelah sekolah anak-anak kita itu mencari pekerjaan juga akan lebih susah. Dan mayoritas mereka ini sekarang menjadi beban orang tuanya. Belum, sebentar lagi mereka yang sudah saatnya umur, belum dapat kerja sudah minta kawin lagi, minta nikah lagi. Maka perlu ada satu gambaran dan program konkret bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan dan belum pernah bekerja, terkait dengan kartu prakerja. Jadi kalau kartu prakerja ini diberikan hanya berdasarkan internet saja, yang internetnya bagus, yang bisa mengakses itu yang lebih cepat, maka tidak akan bisa terdistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Wartawan ini kan juga termasuk pekerja ini. Apa perhatian Bu Menteri terhadap awak media? Karena awak media ini sangat penting sekali. Apapun yang dikerjakan, sebaik apapun yang dilakukan oleh Bu Menteri ini, tanpa dikomunikasikan oleh awak media, maka orang lain tidak akan tahu bahwa Bu Menteri itu adalah orang baik, karena tidak ada yang memberitahukan. Termasuk apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kalau tidak dimediakan, ya orang tidak akan tahu bahwa Pak Jokowi itu baik. Dananya itu sebetulnya ada berapa, dan kemudian secara real dana yang disimpan itu alokasinya disimpan bagaimana, penggunaannya bagaimana. Saya pikir ini juga perlu transparan. Jadi misalkan saat sekarang ini ada dana berapa, kemudian diinvestasikan untuk apa saja, bagaimana pertanggungjawaban investasinya. BPJS ini akan menjadi satu hal yang lebih bagus dan tidak akan terjadi hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, oleh karena itu mesti harus transparan dong kepada masyarakat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh para senior yang terlebih dahulu terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan dan juga ketenagakerjaan. Saya mungkin akan menanyakan beberapa hal saja yang mungkin sedikit ada perbedaan, tetapi ini penting saya sampaikan. Karena menurut saya yang memerlukan jaminan pekerjaan itu kan bukan yang sudah kehilangan pekerjaan saja. Bahasa sekarang ini kan angkatan kerja kita kan sangat banyak sekali. Ini Bu Menteri lagi keluar ya, tapi tidak apa-apa, nanti biar direkrut gitu, Pak Sekjennya. Kalau kita runut, sekarang ini mencari sekolah aja susah, tetapi setelah sekolah anak-anak kita itu mencari pekerjaan juga akan lebih susah. Angkatan kerja kita itu kan seakan beradak sekali. Nah, menurut Bapak aja, saya minta, saat sekarang ini berapa angkatan kerja yang saat sekarang ini belum mendapatkan satu pekerjaan? Dan itu juga perlu untuk bisa mendapatkan jaminan pekerjaan, bukan yang sekedar kehilangan pekerjaan. Nah, terkait dengan itu, program apa yang sudah disiapkan? Secara konkret, ini perlu, karena ini semuanya tumpuannya kepada Menteri Ketenagakerjaan. Tidak bisa kita hanya sekedar mencarikan solusi orang yang sudah di PHK dan sebagainya. Kalau itu kan sudah jelas, itu pun saja tadi masih banyak yang dipersoalkan. Nah, maka karena ini menjadi satu bagian sektor kerja, itu saja yang sudah lulus pekerjaan sekolah formal. Sejak mulai dari SLTA, apalagi saat sekarang perguruan tinggi, ini banyak sekali. Dan mayoritas mereka ini sekarang menjadi beban orang tuanya. Belum, sebentar lagi mereka yang sudah saatnya umur, belum dapat kerja sudah minta kawin lagi, minta nikah lagi. Ini tumbuhannya sama Bu Ida ini, sama Bu Menteri. Nah,
Tolong ini juga dibuatkan green design bagaimana agar masyarakat Indonesia ini termasuk yang mendapatkan angkatan kerja ini bisa mendapatkan satu program-program yang jelas. Itu. Saya yakin Bu Ida ini pinter dan banyak akalnya ini, jadi pasti aja ada bisa itu. Saya yakin itu. Tapi ini realitas yang kita hadapi, ini perlu. Nah, maka perlu ada satu gambaran dan program konkret bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan dan belum pernah bekerja. Nah, berikutnya juga saya akan menanya, to the point aja, sedikit-sedikit aja, ya, tapi mungkin perlu penjabaran yang cukup panjang dan itu. Terkait dengan kartu prakerja, dasar pemberian kartu prakerja ini memang perlu dikaji ulang. Ketika kita tanya, ternyata apakah ini sudah ada alokasi per kabupaten? Jadi kalau kartu prakerja ini diberikan hanya berdasarkan internet saja, yang internetnya bagus, yang bisa mengakses itu yang lebih cepat, maka tidak akan bisa terdistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Apakah ini sudah dialokasikan per kabupaten? Dan kemudian dirunut per kabupaten yang misalkan kehilangan pekerjaan dan sebagainya ada berapa? Apakah sudah bisa dipastikan bahwa yang di PHK itu semua sudah mendapatkan kartu prakerja, termasuk yang lainnya. Nah, kalau kartu prakerja ini dasarnya hanya selalu pakai internet saja, ini sangat menyusahkan sekali, Pak. Maka banyak yang mengakses kemudian bingung mengakses, kemudian putus asa. Karena begitu dimasukkan katanya mereka internetnya itu muser aja, nggak masuk itu loh. Nah, muser tahu kan, muser itu loading ya, lola jadinya, jadi loadingnya lama gitu loh. Kan ini istilah kerennya loading itu, tapi loadingnya nggak sampai pula kan itu. Nah, lemot gitu. Nah, sekarang harus ada terobosan baru, dibagi per wilayah gitu loh. Per wilayah, per kabupaten sekian, ya, itu. Sekalipun itu saya yakin belum bisa mencukupi secara keseluruhan. Ini perlu betul-betul dievaluasi terkait dengan kartu prakerja ini. Itu. Kemudian juga jaminan masalah kesehatan terhadap masyarakat. Saya juga mau nanya ini, mungkin selama ini belum pernah dibahas, awak media. Wartawan ini kan juga termasuk pekerja ini. Apa perhatian Bu Menteri terhadap awak media? Apakah mereka juga sudah mendapatkan jaminan yang lain-lain yang layak yang untuk bisa kita berikan? Apalagi di masa pandemi ini, mereka juga harus melakukan kesana kemari dan bahkan juga mungkin ada beberapa hal yang kurang. Berikutnya juga jaminan hari tuanya ini kan juga perlu diperhatikan. Termasuk jaminan kesehatannya. Bagaimana pelayanan dan memberikan porsi yang cukup signifikan. Karena awak media ini sangat penting sekali. Apapun yang dikerjakan, sebaik apapun yang dilakukan oleh Bu Menteri ini, tanpa dikomunikasikan oleh awak media, maka orang lain tidak akan tahu bahwa Bu Menteri itu adalah orang baik. Karena tidak ada yang memberitahukan. Nah, ini perlu ada satu perhatian yang cukup besar. Termasuk apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kalau tidak dimediakan, ya orang tidak akan tahu bahwa Pak Jokowi itu baik. Nah, coba ada satu dirunut, program apa yang bisa membantu kepada teman-teman media ini. Menjadi satu bagian yang
Selama ini saya belum pernah mendengarkan ada program-program yang sangat serius dan khusus untuk mereka, termasuk jaminan hari tua. Masih banyak sekali wartawan-wartawan itu yang sebetulnya dalam kondisi pas-pasan, itu masih banyak sekali. Nah, tolong itu jadi satu bagian yang perlu. Apakah semua awak media ini sudah menjadi BPJS ini, termasuk BPJS, termasuk yang bayaran, dan bagi yang tidak mampu mungkin karena pas-pasan, apalagi wartawan pemula, tolonglah itu dikasih termasuk PBI dan sebagainya. Tidak apa-apa kalau mereka yang bagi yang memang betul-betul kurang, coba itu didata dengan baik. Nah, ini penting untuk bisa diberikan kepada mereka. Nah, berikutnya adalah BPJS TK ini. Posisi saat sekarang ini sebetulnya yang sebenarnya ini posisinya bagaimana, Pak? Jadi kita kan pengen tahu berapa yang jumlah yang iur, kemudian dananya itu sebetulnya ada berapa, dan kemudian secara real dana yang tersimpan itu alokasinya disimpan bagaimana, penggunaannya bagaimana. Saya pikir ini juga perlu transparan pada kita. Jadi misalkan saat sekarang ini ada dana berapa, kemudian diinvestasikan untuk apa saja, bagaimana pertanggungjawaban investasinya. Ini juga perlu ada satu penyampaian secara spesifik, secara khusus, karena ini kan perlu akuntabel gitu. Semua yang menghimpun dana dari masyarakat, ya, ini perlu disampaikan secara akuntabel dan kemudian dibebar kepada publik. Jangan sampai, karena masyarakat ini juga sudah lobby dengan dulu banyak saat ini kegiatan-kegiatan penghimpunan dana yang akhirnya juga banyak menguap. Misalkan zaman dulu ada Ya Mualim, kemudian juga ada ini kemarin beberapa asuransi menghimpun dana masyarakat. Tetapi akhirnya bagaimana nasib masyarakat yang sudah dananya ada di situ, kemudian sampai sekarang juga belum bisa dibayarkan dan sebagainya. Maka yakinkan bahwa BPJS ini akan menjadi satu hal yang lebih bagus dan tidak akan terjadi hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, oleh karena itu mesti harus transparan dong kepada masyarakat. Gitu. Nah, ini kalau mungkin tidak saat sekarang kurang tepat untuk bisa menjawab, saya pikir mungkin juga perlu ada satu alokasi khusus Pak Ketua untuk bisa membahas persoalan ini, karena ini persoalan yang sangat serius, sehingga kita ini di daerah kalau kemudian juga ikut ngopiak-opiak. Nah, ngopiak-opiak itu apa ya? Woro-woro gitu kan. Ayo ikut BPJS TK, BPJS TK. Tapi kan kita juga tahu posisi, oh ini aman, ini begini dan sebagainya kan itu. Tapi kalau kita itu nggak tahu secara jelas, nggak tahu secara pasti, kan kita tidak akan bisa untuk itu. Jadi itu Pak Ketua, karena Pak Charles, Pak Ansori ini sudah melirik ke saya dikit-dikit ya, saya paham. Terima kasih. Jadi saya kalau Bu Ida udah senyum itu saya udah senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.